mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Waalaikumsalam. Monggo Bu Nikma. Terima kasih Pak. Ada permasalahan? Iya, gini Pak, ini saya mau mohon izin untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman saya terkait pembelajaran di calon guru penggerak itu tentang budaya positif di sekolah. Oh, hubungan dengan guru penggerak. Iya, Kapan Pak. ini Bu? Insya Allah pelaksanaannya hari Rabu tanggal 2 November 2022. Jamnya jam 1 sampai jam 2 siang ya. Jam 13 sampai 14 ya. Oke, itu nanti gini Pak, guru yang tidak ada jam pelajaran langsung masuk ke ruang guru untuk mengikuti kegiatan saya ini. Oh, jadi nggak sampai mengganggu proses belajar mengajar siswa ya? Insya Allah tidak Pak, sudah. Melibatkan berapa guru? Insya Allah nanti sekitar 15 guru. 15 guru. Iya, karena di sini Banyak, minimal gitu lah Pak, minimal 10 guru. Jadi nanti langsung yang memimpin Bu Nikma sendiri. Nanti ada, kita lewat prosedurnya, ada MC-nya, kemudian sambutan, dan pemateri saya sendiri untuk memaparkan tentang budaya positif tersebut, gitu Pak. Ya. Bisa Bu Nikma bisa dilaksanakan hari Rabu tanggal 2 November ya. Ya. Asal tadi itu jangan sampai mengganggu proses belajar mengajar siswa. Ya, baik Pak. Bisa ya, Bu Nikma. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak, saya ucapkan. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng dan cantik. Sebelum pembelajaran kita mulai, supaya kita mendapatkan kelas impian yang menyenangkan buat kamu, merasa nyaman dan aman bergaul dengan teman-teman, dengan guru pun kalian merasa dekat, maka kita akan membuat suatu kesepakatan terlebih dahulu. Isin. Ketika kamu misalnya mengerjakan tugas harus tepat waktu. Nah, ketika tidak tepat waktu berarti ada suatu hukuman. Atau yang tepat waktu dapat reward. Nah, seperti itu contohnya ya. Baik, sekarang sebelum kita mulai ide kalian atau gagasan yang sangat kreatif bisa dituangkan di dalam kertas ini. Gitu ya. Setelah selesai nulis di sini, kita tempelkan di sini untuk membuat kesepakatan bersama. Gitu. Kemudian kalau sudah terkumpul, nanti kita ambil poin 10 atau 15 untuk kita buat poster di dalam kelas ini. Oke? Setuju ya? Sepakat ya? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, sampai kamu kayak mikir dulu loh ya. Kayak mikir nulis. Mana tugasmu?
negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Raden Bagus Budi Utomo selaku Kepala Sekolah SMA An-Najiyah, kepada yang terhormat Ibu Mustalifah Syifa selaku Wakil Humas SMA An-Najiyah, kepada yang terhormat Bapak Ahmad Solihin MPD selaku Wakil Kurikulum SMA An-Najiyah, serta Bapak Ibu Dewan Guru SMA An-Najiyah. Puji syukur atas nikmat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, merupakan acara pada siang hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, dan yang acara ketiga sosialisasi. Sebelum kita lanjutkan acara berikutnya, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Merupakan acara kedua adalah sambutan kepala sekolah SMA An-Najiyah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Raden Bagus Budi Utomo. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Raden Bagus Budi Utomo, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta dari perwakilan dari karyawan, sudah alhamdulillah kita mendapatkan puji dan puja yang sampai saat ini masih diberikan oleh Allah, bahwa kita semuanya masih diberi kesadaran oleh Allah yang berkuasa atas manis dan rohani. Para bapak ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita mengatakan teman kita, guru kita
yaitu Ibu Nikmatul Khairah yang alhamdulillah sampai saat ini masih tercatat oleh atau sebagai guru penggerak atau tanpa sekarang Bu ya, caranya atau sudah jadi guru penggerak ya. Jadi alhamdulillah saya perhatikan dari semangat dia. Kemudian saya mengharapkan salah satu kepala sekolah di sini mengharapkan yang lainnya juga mengikuti dari Ibu Nikmatul Khairah untuk juga mengikuti sebagai guru penggerak. Karena guru penggerak ini adalah nanti banyak sekali yang harus ditularkan kepada teman-teman kita. Banyak sekali yang ilmu-ilmu yang dari kelompoknya, terutama sekarang ini adalah kurikulum yang baru yaitu kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum merdeka ini adalah dibuatkan pada karakter, dibuatkan pada potensi anak didik kita agar tumbuh unggul dan berkarakter. Utamanya di dalam kurikulum merdeka ini adalah yang ditampilkan yaitu sebagai P5 atau proyek penguatan profil pemuda Pancasila, atau karena ini sebagai pelajar itu bisa dikatakan bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak bersama itu ya, bersama. Jadi boleh dikatakan pemuda, boleh dikatakan pelajar sebagai tujuan dari proyek kurikulum merdeka ini. Nah ini nanti mohon dengan sangat Ibu Panglima ini bisa menerapkan di teman-temannya yang sudah ditempa dari pendidiknya untuk mempelajari atau penguatan dari kurikulum merdeka ini agar semuanya bisa menjadi guru-guru penggerak yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, apa sih yang disebut dengan kurikulum merdeka itu? Tidak lain adalah kurikulum merdeka, kalau saya simpulkan di sini adalah inginnya menjadikan siswa itu yang lebih penguatan karakternya lebih kuat. Ini yang pertama. Yang kedua, agar siswa bisa lebih bisa lebih luas pengetahuannya, sehingga di dalam pembelajaran itu tidak monoton. Ini dalam penguatan pelajar Pancasila itu. Kemudian tujuan pemerintah adalah menciptakan karakter atau tidak menghilangkan budi pekerti dari sistem pembelajaran di negara Indonesia ini. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ibu Nikmatul Khairah yang saat ini ya sudah menjadi guru penggerak atau calon yang masih calon. Insyaallah nanti kalau bersama saya mengharapkan lebih bersama lagi agar nanti bisa menurunkan ilmunya di teman-temannya, sehingga SMA kajian nanti lebih unggul, pembelajaran lebih kreatif lagi, pembelajaran lebih inovatif lagi. Ini adalah demi masa depan khususnya siswa-siswi di SMA An-Najiyah Surabaya. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Nikmatul Khairah yang saat ini sedang menjadi calon guru penggerak. Itu yang saya sampaikan. Bila berjaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Raden Bagus Budi Utomo disampaikan terima kasih. Acara yang kedua, acara ketiga adalah sosialisasi diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah
yang akan disampaikan oleh Ibu Nikmatul Khairah Esos. Kepada Ibu Nikmatul Khairah Esos disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru yang baik hati ya sudah meluangkan waktu di sini untuk mengikuti kegiatan saya dalam rangkaian tugas dari guru penggerak, yakni diseminasi budaya positif di sekolah. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan puji syukur alhamdulillah atas nikmat Allah sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga dengan syafaat beliau kita masih diberi kesehatan dan jiwa yang sangat gembira ya untuk bisa bersama-sama di ruangan ini. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya untuk mengikuti kegiatan saya diseminasi budaya positif di sekolah. Baiklah, sebelum kita menginjak di materi budaya positif, saya akan memperkenalkan dulu pembelajaran Ki Hajar Dewantoro mempunyai filosofi pemikiran. Yang pertama, beliau adalah menuntun. Apa maksud dari KHD itu menuntun? Yakni menuntun segala kodrat yang pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oleh sebab itu, pendidik harus dapat menuntun tumbuh dan kembangnya anak. Misalkan begini ya, kita sebagai sekolah atau tempat pendidikan adalah ibarat sawah. Kemudian murid itu adalah benih yang harus kita tumbuhkan, kita semai, kita kasih pupuk, dan lahannya kita supaya tidak rusak, berarti harus kita rawat. Sedangkan pendidik atau guru itu adalah sebagai petani yang bertugas untuk apa? Untuk mendidik anak-anak itu. Maka Ki Hajar Dewantoro merumuskan dasar-dasar pendidikan. Yang pertama adalah menuntun. Berikutnya yang kedua, menurut beliau adalah budi pekerti. Budi pekerti atau watak karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Jadi siswa di sini adalah mempunyai kodrat sebagai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak itu sudah memiliki suatu bakat sendiri di dalam dirinya, bahwa dia itu bukan anak tidak punya apa-apa, bukan, tapi dia sudah memiliki bakat dan minatnya. Sehingga di pembelajaran budi pekertinya ini anak itu kita arahkan kepada karsa atau kognitifnya sampai mempunyai sebuah karya. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Baik, selanjutnya pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah berhamba pada anak. Dari pengalaman Ki Hajar
bisa di SMA, bisa waktu kuliah atau waktu SD SMP. Adakah yang ingat perasaan bahagia atau senang atau sedih? Oh sedih, saya nggak bisa diterima di PTN yang saya impikan. Nah itu, oh saya bahagia bisa keterima di SMA 5 misalnya gitu. Itu adalah mengenal masa lalu kita ya. Itu ya. Saya tidak sekolah di SMA Negeri. Baik. Kemudian mana yang paling mudah diingat? Jadi kejadian-kejadian lampau di masa-masa kalian, Bapak Ibu belum menjabat sebagai seorang guru ya, itu pasti punya kenang-kenangan di waktu masa kecilnya. Nah, sekarang kenangan apa yang Bapak Ibu inginkan untuk siswa? Misalkan harapan apa yang Bapak Ibu inginkan untuk siswa-siswa kita? Pasti mempunyai ya tujuannya. Oh, muridku ini harus jadi anak yang di sana itu harus punya karakter. Nah, bagaimana kita harus bisa membentuk anak tersebut bisa punya perilaku yang baik. Selanjutnya, nilai-nilai dan peran guru. Setidaknya seorang guru itu harus mempunyai suatu nilai. Nilai dalam artian komitmen kita berpihak pada murid. Yang pertama berpihak pada murid, bahwasanya guru itu harus mengutamakan. Saya saja keliru waktu sebelum mengenal pembelajaran kehadir ya. Saya merasa anak itu perilaku kamu harus itu juga betul. Ternyata itu salah. Itu bukan pembelajaran diajar di antara yang sekarang digaungkan dalam kurikulum merdeka. Nah yang pertama itu harus punya sifat berpihak pada murid. Kita harus mengetahui, mengidentifikasi murid. Apa sih yang kamu butuhkan di sekolah itu apa? Nah seperti itu. Dan kedua, mandiri. Guru mempunyai sifat mandiri, bisa mengikuti pelatihan atau apa yang menyiapkan untuk materi pembelajaran harus disiapkan terlebih dahulu. Nah itu termasuk mandiri. Yang kedua, inovatif. Inovatif adalah yaitu tadi mengikuti pelatihan-pelatihan baik online maupun offline atau giat di dalam kegiatan keorganisasian atau praktisi komunitas. Yang berikutnya, kolaboratif. Kolaboratif itu guru bisa berkolaborasi dengan teman atau rekan sejawat. Misalkan dia belum mampu menggunakan media pembelajaran lewat Canva. Nah, ketika ada teman yang bisa, kita belajar kepada beliau. Nah, itu namanya berkolaborasi, saling mengisi, saling memberikan pemahaman satu sama lain. Ataupun dalam hal misalnya bukan IT ya, misalkan diskusi dalam memecahkan siswa. Oh siswa ini pembolosan, kenapa? Ini harus kita cari. Nah itu bisa berkolaborasi dengan wali kelas, dengan guru mapel atau guru agama, itu bisa terwujud. Yang kelima, reflektif. Reflektif, apa ya reflektif? Reflektif adalah ketika kita setelah mengajar, kita biasanya dikasih umpan balik dari siswa. Siswa kita coba untuk gimana anak-anak pembelajaran ini tadi, apakah sudah menyenangkan, sudah nyampe ke tamu, dia akan memberikan refleksi ke kita. Di situ kita akan mencatat ke dalam jurnal, buku, catatan khusus yang untuk kita sendiri, untuk perbaikan diri kita sendiri, supaya besok waktu pembelajaran bisa memberikan yang terbaik. Kemudian peran guru. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Sudah pasti ya di dalam kelas itu kita sebagai pemimpin pembelajaran. Kita mengajar untuk anak-anak, itu pasti sudah mempunyai sifat pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang seperti tadi, misalkan ini kalian Bapak Ibu memiliki setelah mengikuti kegiatan di luar sehingga ilmu baru kita perkenalkan kepada teman-teman. Kita membimbing, mendampingi teman yang belum mampu menyelesaikan problem apa yang di sekolah, misalnya seperti itu bisa menjadi coach bagi guru yang lain. Kemudian mendorong kolaborasi sama ada yang kayak tadi bersama-sama memecahkan suatu masalah atau kasus di sekolah, atau bersama-sama misalkan mengadakan pameran siswa. Kemudian antara guru yang seni budaya misalnya sama dengan guru matematika, dengan guru ekonomi bergabung. Itu juga kadang berkolaborasi antara guru satu dengan guru yang lainnya. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid.
bisa juga menjadi mewujudkan anak-anak untuk mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Dari mana? Dari kegiatan diskusi kelompok yang maju ke depan, berani menyampaikan pendapatnya. Itu adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Baik, yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Seperti apa itu kegiatannya? Kita mengikuti NGMP sekolah ya dengan sekolah lain. Terus kita bisa sharing pelajaran yang kita dapat, atau mereka memiliki hal-hal baru dan kita bisa menerima berbagi bersama. Itu kita akan merupakan menggerakkan komunitas praktisi. Baik, alhamdulillah sekarang kita memasuki budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Kira-kira sudah ada yang ngerti nggak budaya positif? Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu ya kegiatannya sudah pasti itu budaya positif, tapi mungkin belum tahu. Oh, ini ternyata ini loh budaya positif itu. Seperti halnya saya, kita sudah mengalami di sekolah, tetapi kita nggak tahu ternyata itu adalah artinya dari budaya positif, yaitu hal-hal atau kegiatan yang dilakukan, disepakati bersama di sekolah dan dilakukan secara terus-menerus menjadi suatu kebiasaan. Itu namanya budaya positif. Setelah menyepakati suatu kayak keyakinan dari peraturan sekolah, keyakinan kelas, kemudian kita membuat kesepakatan bersama antara murid dan guru, tapi dilakukan secara terus-menerus dan nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Yang namanya budaya positif. Nah, sekarang coba ya saya berikan pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Benarkah? Setuju atau tidak? Setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tergantung ya hukumannya seperti apa dulu. Ya, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini setuju, boleh. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ketika anak dalam pembelajaran di kelas dia berhasil, dalam artian disiplin lah ya, ngerti lah. Itu boleh kita kasih reward kayak gitu. Kalau hukuman ini saya rasa dia akan kesukaran di sininya. Oh, padahal dari diajar dalam Taurat nggak boleh menghukum itu. Itu adalah melukai hati anak kita, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya. Baik. Sekarang coba kita renungi ya. Kita jamkan mata, renungi. Misalkan kita mempunyai sebuah tulisan atau sesuatu di benak kita, sesuatu di benak kita yang sangat berharga sekali, itu kita buat, kita pegang di sini. Ini sangat berharga, yang kamu boleh siapapun bisa membuka ini. Kemudian ada teman misalnya Bu Rosia punya sesuatu di genggam, nanti ingin tahu apa sih Bu Rosia? Nggak boleh. Si Bu Rosia tetap kayaknya nggak boleh. Apa sih? Mungkin bisa saya hitungkan, saya tekan, saya kasih hadiah dan lain-lain gitu. Tidak kepo. Ini adalah kontrol diri. Jadi siapa yang berhak membuka ini adalah saya sendiri. Jadi guru mempunyai kontrol diri di dalam dirinya. Apa yang menurut dia, oke, ini saya siap buka, saya kasihkan. Kita tidak boleh memaksa. Demikian juga dengan murid. Murid adalah memiliki suatu kontrol. Kita nggak bisa memaksa anak. Kamu besok harus datang jam sekian. Tetapi dia ada kontrol lain yang bisa masuk akal. Nah, itu namanya kontrol dari anaknya. Jadi kita nggak bisa memaksakan di pembelajaran kayak seperti itu. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter.
ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini semua adalah yang harus dirubah sebagai kontrol yang baik. Karena ini jatuhnya adalah untuk murid itu sangat memaksa ya. Jadi guru itu harus murid kamu harus nurut sama saya, tugas itu harus selesai, mencapai KKM dan lain-lain. Nah, itu adalah suatu pemaksaan. Kalau di belajar ada seperti ini, nanti akan ada solusi-solusinya namanya seperti membandel kayak gitu ya. Next, dari perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Dari stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti itu. Kemudian stimulus responnya, perilaku dulu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak bisa mengontrol, memaksakan. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di stimulus responnya gitu. Di teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, stimulus respon pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus responnya model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol tidak ada seperti itu, yang ada adalah model berpikir menang-menang. Jadi setiap guru mempunyai suatu teori kontrol dan anak-anak pun juga demikian. Murid kita tidak bisa memaksakan kehendak mereka, murid kita, atau dan kata lain ketika kita memaksa dia akan merasa terluka. Nah, terus kasihkan gini, anak-anak itu bandel sekali loh. Kalau nggak dipertegas kayak gitu ya, kalau nggak diperkeras, dikerasin, sebetulnya itu nggak bisa. Selanjutnya adalah disiplin. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Yang berikutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun demikian, budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Kalau di diri kita, biasanya kalau di yang sekarang lagi, maksudnya yang apa sering kita dengar adalah disiplin itu kan cenderung harus patuh pada peraturan. Kalau enggak, bukan disiplin itu namanya. Dan disiplin adalah seseorang pada lain untuk mendapatkan kepatuhannya. Next. Di sini dapat digambarkan juga dari disiplin positif, yakni teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini jelas ya, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Berikutnya, makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Teori kontrol berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Memiliki tujuan apa saja? Teori motivasi, yaitu satu motivasi ekstrinsik, yang diantaranya satu adalah menghindari hukuman, dan yang kedua mendapatkan imbalan. Ini termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Kemudian
motivasi yang kedua, motivasi intrinsik. Maaf, yang pertama intrinsik, yang ketiga adalah menghargai dirinya sendiri. Dan motivasi intrinsik, nilai-nilai kebajikan universal yang kemudian menjadikan keyakinan kelas. Yang berikutnya model berpikir tenang-tenang dan kolaborasi dalam konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol. 1, penghukum kepada siswa yang 2, pembuat rasa bersalah, 3, sebagai teman, 4, sebagai pemantau, 5, sebagai manajer. Jadi posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Di sini penghukum, misalkan seorang anak dia tidak mematuhi aturan, misalkan sepatu harus hitam, tetapi dia memakai sepatu putih. Nah terus guru misalkan bilang, kok kamu pakai sepatu itu? Langsung hukum anaknya. Dia akan merasa, kok saya langsung dimarahi ya sama guru ini ya, gitu. Terus atau yang membuat rasa bersalah, dia ditegur bahwa kamu besok tidak boleh memakai sepatu itu lagi. Nah, itu dia merasa bersalah. Yang ketiga teman adalah posisi kontrol teman adalah sebagai guru itu sebagai memberikan solusi untuk anaknya. Jadi anaknya itu suka kepada guru tersebut. Yang keempat pemantau, dia hanya menanyakan saja sama mengidentifikasi tanpa memberikan solusi. Yang paling bagus adalah manajer sebagai guru ke murid ada sebagai manajer karena dia bisa memberikan solusi yang terbaik. Dari 5 posisi tersebut bisa diselesaikan dengan ketika dananya bermasalah, bisa diselesaikan dalam segitiga restitusi yang pernah saya coba kepada murid kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Teori kontrol berikutnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di bawah realitas kebutuhan itu akan muncul 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama penguasaan, kedua kasih sayang, yang ketiga rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Jadi sebagai guru kita bisa mengayomi murid kita supaya anak-anak tidak merasa terkekang atau terpaksa ya. Jadi bisa dekat dengan gurunya. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi kita ciptakan budaya positif di sekolah dengan memperhatikan dari sikap keseharian anak-anak tanpa melihat suku bangsanya, agama maupun latar belakang. Misalkan dia dari suku Madura, dari suku Jawa, kita jangan seperti itu, tetapi kita melihat dari sisi-sisi positifnya. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glaser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Dian Dosen 1998. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang mana di kurikulum Merdeka sekarang lagi digerakkan ya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama adalah beriman, berikutnya yang kedua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Siswa juga
Berikutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini saya menuliskan pemantik ya, teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal, yaitu anak akan menghindari ketidaknyamanan hukuman karena dia merasa tidak melakukannya. Jadi ini merupakan teori motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga masuk dalam motivasi eksternal. Jadi ketika mendapatkan suatu hukuman, mendapatkan suatu imbalan, tapi dia juga melakukan perbuatan tersebut, ya, masuk motivasi dari dalam dirinya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia misalkan datang ke sekolah pada tepat waktu, dia nggak mau terlambat. Karena apa? Karena saya menghargai diri saya. Saya harus di situ waktu, saya sesuai dengan keyakinan dan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Begitu juga dengan gurunya, guru 5 menit atau 10 menit sebelum guru datang sudah berada di sekolah. Itu merupakan motivasi internal dari dalam dirinya sendiri. Lalu yang kedua, contohnya misalkan dapat imbalan dari orang lain, misalnya si ibu guru atau bapak guru yang mau datang cepet-cepetan sebelum Pak Bagusnya datang. Nanti saya akan pasti mendapatkan senyuman atau apa, itu merasa dibuat ya, pujian atau apa. Nah, itu motivasi dari orang lain karena harus tetap datang ke sekolah, seperti itu contohnya. Ya, kembali lagi yang seperti saya jelaskan tadi, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka apa sih? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Anak diberikan kebebasan untuk mengembangkan minatnya, mengembangkan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ketika anak di kodrat alamnya mempunyai suatu keunikan, ya, murid itu kan unik gitu. Kalau misalkan dia mempunyai suatu kelebihan di bidang, katakannya di sini misalnya di bidang matematika, nah kita tuntun dia, kita bimbing dia sampai pada kesuksesannya dalam itu, sampai dia merasa puas dengan apa yang dia miliki. Kemudian pada zamannya kita juga menuntut dia sesuai dengan zaman yang ada. Ketika sekarang zaman IT gitu ya, anak kita ajarin untuk pembelajaran yang menarik dengan membuat misalkan tugasnya dikirim lewat baik email atau Google Drive, tapi dengan PPT, dengan lewat PPT atau Canva, dibuat semenarik mungkin, misalnya begitu. Nah, anak kita ajari untuk mereka bebas berkarya. Nah, di sini selanjutnya adalah apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Lesson 2004. Di sini restitusi ketika anak ada bermasalah, misalnya dia nggak mengumpulkan tugas di tepat waktu, si gurunya menegur, kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Dia menjawab ketiduran atau banyak tugas lain sehingga lupa untuk mengerjakannya. Karena ibu yang mengampung mapel tersebut kurang puas dengan jawaban anak itu, maka ibu mencarikan solusi untuk anaknya. Tapi dia sendiri yang mencari solusi, dipanggillah di kantor untuk diajak berbicara, ditanyakan
mengidentifikasi kenapa kok sampai tugas sampai belum selesai, sampai date-nya sudah tutup ya. Terus kemudian dia akan menyampaikan alasan. Terus kita menstabilkan, memberikan masukan. Harus kalau memang sudah menjadi kewajiban harus tetap diselesaikan. Kemudian anak itu akan berjanji kepada ibu guru tersebut, baik Bu, saya akan menyelesaikan tugas saya tepat waktu dan saya mohon ibu untuk memberikan waktu tambahan buat saya. Di situ anak akan merasa, oh iya, saya itu ibu ini ternyata nggak marah sama saya. Ternyata ibu ini memberikan saya kesempatan lagi. Ya, kemudian akan melemah dan meminta tambahan waktu kembali. Guru akan merasa senang dengan jawaban tersebut. Jadi tidak harus melalui kekerasan atau bentak-bentak atau harus tidak selesai. Tidak, tapi kita tetap adakan pendekatan atau restitusi. Selanjutnya 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ya, siswa kita ketika mengumpulkan tugas secara tepat waktu, kita berikan kesempatan tambahan waktu untuk menyelesaikannya, dan situ dia akan merasa belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya. Kemudian memperbaiki hubungan antara ibu guru atau bapak guru dengan murid. Tawaran bukan paksaan. Kita memberikan, kita nggak maksa itu, tapi kita memberikan tawaran dan otomatis si anak akan merasa penuh dengan sikap kebaikan dari seorang guru. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, adanya restitusi ini adalah mengoreksi dari diri seorang guru dan walaupun muridnya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita nggak memberikan suatu hukuman, tapi kita memberikan pendidikan karakter kepada anak itu yang mana yang terbaik. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Pasti memiliki solusi yang baik, dan solusi itu diperoleh dari anaknya sendiri, bukan dari gurunya. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bisa. Baiklah, selanjutnya adalah keyakinan jelas. Seperti yang awal saya sebutkan tadi, bahwasanya sebelum kita memulai suatu pelajaran di kelas, kita tetap memberikan keyakinan kelas, dan bentuk keyakinan kelas tersebut dapat berupa kesepakatan antara guru dan siswa. Dan keyakinan kelas ini berasal dari peraturan sekolah yang telah sudah disahkan oleh bapak kepala sekolah. Kemudian mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya contohnya adalah seorang sepeda motor naik sepeda motor tidak memakai helm. Kemudian ada pak polisi disemprot. Nah, sebetulnya kan peraturannya adalah harus memakai helm. Seharusnya sebelum memakai helm dia itu sudah merasa, oh saya harus memiliki suatu keyakinan. Jika saya tidak memakai helm, maka saya tidak akan selamat. Saya akan mungkin jatuh sehingga saya harus merasa sakit, gitu ya. Jadi ini merupakan kebiasaan sehingga jadi budaya yang bagus di lingkungan sekolah. Yang kemudian adalah 3M. Apa saja?
kewajiban memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, orang ini adalah suatu peraturan, tapi kita harus punya keyakinan. Terlebih dahulu kita keyakinan, kalau saya tidak memakai masker, saya nggak mau cuci tangan, apakah saya bisa selamat dari corona? Misalnya gitu ya, apakah saya bisa selamat dari hidup sehat? Nah, itu harus dari keyakinan diri sendiri. Bahwasanya dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan itu adalah hal-hal positif yang harus tetap dikembangkan. Yang ketiga, disiplin waktu. Ketika kita mulai bekerja ya di sekolah, misalkan masuk adalah jam 7, maka sebelum jam 7 kita sudah ada di sini. Karena apa? Kita tidak mengharapkan imbalan dari guru lain atau kepala sekolah, tetapi kita akan merasa dihargai, menghargai diri sendiri. Oh iya, saya harus tepat waktu, saya harus bisa menunjukkan kepada murid-murid bahwa kita tanggung jawab pada kegiatan di sekolah ini dengan tepat waktu, sehingga murid itu juga akan terlambat mencontoh dari guru yang diteladaninya itu. Itu sebagai bentuk budaya positif yang setidaknya bisa dikembangkan di sekolah. Berdasarkan itu, nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan sebagai motivasi intrinsik lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Orang akan merasa dirinya luluh dari keyakinan-keyakinan dulu. Kalau peraturan kan kita merasa apa ya, kayak di wajib gitu ya. Jadi oh ini harus gini ya, bukan ini adalah kewajiban, bukan sesuai dengan hati nurani saya. Tapi kita tanamkan dulu keyakinan-keyakinan dalam diri kita sendiri sebagai seorang guru. Adapun keyakinan kelas yang bisa ditemukan adalah kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, karena itu sudah peraturan. Tapi kalau keyakinan adalah itu tanggung jawab saya, maka saya harus melakukannya. Kemudian peraturan dilarang mengganggu orang lain, tapi kalau keyakinan menghormati orang lain. Dan di sekolah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturannya. Tetapi kita harus berkomitmen atau menghormati orang lain, datang lebih awal. Yang selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya adalah keselamatan. Kalau kita melakukan kekerasan, apakah kita selamat? Tidak ya. Tapi kita menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Itu adalah keyakinan kelasnya. Dilarang menggunakan narkoba. Kenapa kok dilarang menggunakan narkoba? Untuk menjaga kesehatan, supaya kita tetap dalam pola hidup yang sehat. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Ini adalah keyakinannya. Nah, selanjutnya gunakan masker, yaitu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Dan jangan berlari di kelas atau koridor. Nanti apa? Nanti kamu jatuh. Maka itu adalah dalam keyakinannya menjaga keselamatan dan keamanannya. Itu adalah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Sebagai contoh ya, tindakan guru, misalkan guru menyuruh mencatat 100 kali di dalam kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi menulis 100 kali. Itu termasuk bentuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena disuruh, saya tidak akan terlambat lagi. Masuk dalam hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena itu sudah merupakan peraturan, maka yang terlambat hadir dia harus merasakan hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Karena sebagai peraturan, maka dia kena hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Di dalam kelas, jahil sama temannya, mencoreti atau apa. Jadi harus menggantikan, karena di keyakinan kelas itu sudah ada yang menghormati milik teman lain. Nah, itu termasuk konsekuensi. Konsekuensinya dia harus menggantikan kertas tugas temannya itu. Yang selanjutnya
ketika tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, mungkin tingkai wakeh. Jadi ketika mengerjakan bareng kelompok, dia sempat nyenggol air mineral punya, jadi dia harus mengganti, dia harus membersihkan supaya temannya merasa diperhatikan atau dihargai, ya itu merupakan konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sekali hitam. Ini adalah masuk dalam peraturan, maka kalau dia tidak melaksanakannya akan terkena hukuman. Seperti itu. Seperti yang dikatakan dosen tahun 2001, hukuman memang berhasil pada orang-orang sukses karena mereka dapat menyerapnya dan memaafkan si penghukum. Hukuman tidak bekerja pada anak yang memiliki identitas kegagalan karena tindakan ini hanya menegaskan ketidakmampuannya. Jadi kalau anak yang memiliki identitas yang gagal, dikasih hukuman itu tidak akan menyelesaikannya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang. Ya pasti ya, murid itu akan membutuhkan seorang kasih sayang. Kasih sayang dari seorang guru. Yang mana ketika dia di rumah mungkin dia sudah enjoy dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Ketika di sekolah dia pun begitu, ingin mempunyai rasa kasih sayang dari seorang guru dan teman yang lainnya. Yang kedua adalah penguasaan atau power. Dia memiliki penguasaan yang baik di dalam sekolah, lingkungan sekolahnya. Dan selanjutnya adalah fun, merasa senang ketika belajar, ketika bergaul dengan teman-temannya. Yang keempat adalah freedom atau kebebasan. Jadi anak murid diberikan kebebasan untuk memilih apa yang dia sukai ketika belajar di sekolah. Dengan cara apa? Dengan cara guru akan mengidentifikasi terlebih dahulu kemana minat bakatnya itu tadi. Seperti ini contohnya, kasih sayang yang eksis, disukai sama ibu, orang tuanya, belajar suka sama gurunya, teman sebaya itu sangat penting ya, suka dalam kelompok, kemudian penguasaan, bisa mampu ingin menjadi pemimpin, merasa kecewa bisa bila melakukan kesalahan, kemudian sangat rapi dan sistematik ingin mencapai yang terbaik. Ini adalah karakter-karakter sederhana kebutuhan dasar manusia. Kembali ke 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Hal yang paling baik dari posisi kontrol seorang guru adalah sebagai manajer. Ketika guru motivasi ya, ketika guru berbuat menghadik atau menunjuk muridnya, kami itu sudah salah, itu nggak boleh itu, merasa dia terus dia dihukum. Sekarang push up itu sebagai penghukum itu biasanya kontrol yang dari luar yang tidak disukai oleh anak-anak sehingga guru itu identitas itu tidak gagal lah biasanya guru ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya begini, ibu kecewa sama kamu. Itu merupakan membuat orang merasa bersalah, merasa bersalah. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi murid itu diajak dikasih solusi. Sudah nggak apa-apa, karena besok tetap aja pakai ini, tapi nanti kalau sudah punya segera dipakai ya, gitu. Nah, itu sebagai kontrol, sebagai teman. Kemudian pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Dan yang terbaik adalah sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian motivasi, guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan. Itu seperti contoh-contoh kalau
guru yang posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Kemudian sebagai penyebab masalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lebih lelah sekali mengatakannya, ibu stres, nah segitu ada anak merasa bersalah. Kemudian cuma ayolah melakukan demi ibu, maka kamu tidak mau, masa kamu tidak mau, ingat ibu, ingat tidak ibu pernah bantu, jadi gitu ya. Sebagai teman itu juga kurang bagus. Kemudian yang sebagai pemantau, apa peraturannya? Itu yang biasa kita katakan. Dan yang sebenarnya apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Selanjutnya hasil memberontak atau menyalahkan orang lain berbohong, itu yang sebagai pemukul. Yang sebagai kesalahan menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Sebagai teman merasa ketergantungan, sebagai pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau sebagai manajer menguatkan pribadi murid. Kaitan dengan dunia berkualitas, sebagai penghukum murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas karena belum masuk kriterianya seorang murid. Kemudian murid menyembunyikan atau menyangkal berbohong. Ya, sebagai teman murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah itu kebiasaan dari murid ya, kalau kita menghukum mereka. Kemudian, maafkan saya, itu pembelaan bersalah. Sebagai teman saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Kembali memantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, dan sebagai manajer bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak kepada murid adalah dia akan mengulangi kesalahan berulang-ulang untuk yang menghukum. Kemudian kalau orang merasa bersalah, murid merasa rendah diri. Dan sebagai teman, dia tidak mandiri, lemah, dan tergantung pada gurunya. Sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan sebagai manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Selanjutnya yang terakhir adalah pembelajaran segitiga resolusi. Seperti yang saya jelaskan tadi, setiap anak ada kesalahan maka penyelesaiannya melalui segitiga resolusi. Apa saja di situ yang harus kita pertanyakan kepada anak ini adalah yang pertama menstabilitaskan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Yang pertama, menstabilitaskan identitas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ketika ada yang tidak memakai sepatu hitam, nah kita panggil, kenapa kamu punya alasan melakukan itu? Ya kamu jawabnya karena saya tidak punya kenapa. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita memberikan validasi kebutuhan kepada anak tersebut. Terus selanjutnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita memberikan keyakinan pada anaknya bahwa jadi dia tidak merasa bersalah. Oke, kamu memang bersalah, tapi memang setiap orang tidak ada yang sempurna, sehingga siapapun dapat atau pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu, misalnya gitu ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu bisa ditanyakan ketika waktu melaksanakan segitiga restitusi bersama murid. Dan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kita berikan solusi, kita minta dia memberikan solusi terlebih dahulu kepada dirinya sendiri. Baiklah ibu, saya besok akan mengganti sepatu saya ini dan sepatu hitam ini dengan pinjam ke adik saya, misalnya gitu. Jadi dia bisa memberikan solusi. Terus kamu ini menjadi seperti apa? Dia kan
bisa saya ini menjadi orang yang sukses, ilmu yang bermanfaat untuk diri saya sehingga bisa saya terapkan ketika saya bekerja nanti. Nah, ini contohnya ya untuk menstabilkan identitas dari segi tiga restitusi tersebut. Ketika anak merasa gagal karena berbuat salah, tapi menjadi positif terhadap dirinya. Itu contoh saya ya, guru berkata bahwa salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita tidak menjudge anak itu, bahwa kamu itu salah, kamu itu sudah melakukan melanggar peraturan di sekolah. Jadi kita tetap menanyakan hal-hal yang bersifat lemah lembut dan bersikap baik kepada dirinya. Yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Contoh yang merupakan validasi kebutuhan membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and atau survival. Jadi guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu adalah penguatan guru kepada murid yang telah melakukan kesalahan. Atau menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu contoh-contoh kalimat yang biasa kita terapkan pertanyaan ke anak-anak. Jadi pertanyaannya lebih halus ya. Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Itu adalah validasi kebutuhan dari siswa. Terus maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur. Misalnya anaknya berantem dengan teman sekolahnya, kita akan memberikan sebuah pertanyaan validasi kebutuhan dia. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi, seperti itu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Itu menanyakan kepada siswa. Nilai-nilai universal apa yang telah disepakati? Nilai-nilai kebajikan apa yang telah disepakati dalam kelas? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Apakah kamu ini jadi anak seperti apa? Itu adalah contoh pertanyaan keyakinan kepada murid di dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Jadi dalam pelaksanaan restitusi ada 3 bentuk, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf ya untuk waktunya yang menyita sekali. Saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita SMA Ahmadiyah dengan penerapan budaya positif, hal-hal baik yang diterapkan di anak-anak kita. Mari kita bersama-sama berkolaborasi membentuk budaya positif yang baik bagi anak-anak kita supaya mereka juga merasakan kenyamanan dalam belajar dan rasa senang untuk sekolah di kita ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepada Ibu Limatul Khairah disampaikan terima kasih. Semoga apa yang telah dipaparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjadi pendidik yang mencetak generasi bangsa menjadi yang lebih baik lagi, menjadi generasi bangsa yang hebat, yang berkarakter serta berakhlakul karimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir, apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam.
Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.